Putra, dia manggil saya kan Putra. Di agama kamu jin itu kan diciptakan dari api. Betul, saya bilang. Nah, terus nanti jin atau iblis atau setan itu kan nanti ditempatkannya di neraka. Seperti yang kita tahu bersama, neraka itu kan api semua dalamnya. Nah, bagaimana nanti dia disiksa di neraka sementara dia diciptakan dari api? Bagaimana mungkin api membakar api, katanya begitu, Ustaz. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ada lagi mungkin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustaz, agak radang jadi suaranya saya agak serak ya. Nama saya Ahmad Adi Putra. Saya sering ikut pengajian Ustadz di sosial media seperti di YouTube, Instagram, bahkan di TikTok. Jadi saya senang bisa jumpa Ustadz secara langsung di masjid ini. Alhamdulillah. Gini Ustadz, saya kan punya teman nonis atau non muslim. Jadi sehari-hari itu beliau sering bertanya tentang agama Islam ke saya. Dan seringkali pertanyaan itu mengganggu saya dan saya tidak bisa menjawabnya. Kalau kita pakai dalil, dia nggak percaya dengan dalil, jadi harus pakai logika. Ada satu ketika pertanyaannya sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang di pikiran saya, Ustaz. Saya nggak bisa jawab. Mungkin barangkali Ustaz bisa, nanti saya kalau jumpa bisa saya kasih jawaban yang tersebut ke beliau. Jadi pertanyaannya begini Ustaz, kurang lebih. Dia bertanya ke saya, Putra, dia manggil saya kan Putra. Di agama kamu jin itu kan diciptakan dari api. Betul, saya bilang. Nah, terus nanti jin atau iblis atau setan itu kan nanti ditempatkannya di neraka. Seperti yang kita tahu bersama, neraka itu kan api semua dalamnya. Nah, bagaimana nanti dia disiksa di neraka sementara dia diciptakan dari api? Bagaimana mungkin api membakar api, katanya begitu, Ustaz. Mudah jawabnya. Lebih kurang itu aja. Mudah Demikian. jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabnya mudah, Mas. Ya. Tanya ke temennya, mau tahu nggak rasanya jin yang terbuat dari api disiksa di neraka yang dari api? Mau tahu nggak bayangannya seperti apa gitu ya? Mas tampar aja pipinya. Betul nggak Pak? Mas tampar aja pipinya, sakit nggak gitu? Sakit pasti. Pipi dari mana? Dari kulit kan? Tangan kita juga dari kulit kan? Kenapa kulit kena kulit sakit? Gitu. Nah, udah gitu aja Mas. Nggak susah-susah. Ya. Saya pikir pertanyaan apa akidah gitu. Kalau cuman itu aja jawabnya gampang. Kamu contohin gampang, tampar dulu gitu. Sekalian kalau dia Kristen Mas, kalau dia Kristen sekalian. Kan kamu Kristen. Ada di kitab kamu perintah, kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Sekalian praktekin gitu Mas. Bisa nggak gitu? Pengen lihat kita gitu. Oke. Ya gitu ya jawabannya ya. Insyaallah, alhamdulillah. Silakan yang lain. Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit cerita pengalaman. Saya beberapa kali kepentok dengan misionaris. Terutama dulu waktu saya masih kuliah, saya belajar bahasa Inggris. Saya cari yang native agar saya lebih mudah cepat belajarnya. Sampai di tahap saya sempat diajak ke Amerika, dijamin pekerjaan, rumah, tempat tinggal. Dan katanya banyak teman-teman saudara-saudara kita di Aceh, di Pennsylvania, itu ada satu kampung dan di situ banyak teman-teman dari Aceh. Yang saya nggak tahu agamanya udah seperti apa di sana. Nah, kemudian setelah saya kerja, saya terjun ke bisnis kopi, ketemu lagi kok. Nah juga baru-baru ini teman saya ikut pelatihan gitu, seminar manajemen keuangan.
seminar bisnis, dia juga. Jadi di Aceh sebenarnya sudah banyak, tanpa kita sadar atau tidak, bahkan sekarang organisasinya mungkin udah lebih kuat. Nah, tadi kan kau sempat bilang bahwa di Indonesia itu ada aturan yang sering dilanggar oleh saudara kita yang Kristen itu. Ya, program misionaris mereka lah, program kristenisasinya. Padahal melanggar aturan negara kita itu kan nggak boleh. Itu gimana kok? Karena saya heran kok makin lama organisasi mereka itu makin kuat di Aceh terutama. Ya, baik. Sekian. Tadi saya sempat menyebutkan peraturan pemerintah itu adalah keputusan bersama dua menteri ya Mas ya. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Yang saya baca sebelum aturan itu dikeluarkan oleh, kalau nggak salah menteri siapa ya, menteri saya lupa namanya lah, yang mengeluarkan aturan itu. Sebelum keputusan bersama itu dikeluarkan, itu banyak ditentang oleh kalangan Kristen. Ya, mereka tidak setuju adanya aturan itu. Kenapa? Mereka beralasan bahwa orang beragama itu dijamin haknya oleh negara. Karena ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ya kan? Setiap warga negara kan dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi untuk yang keputusan bersama ini mereka tentang, mereka protes habis-habisan gitu. Namun alhamdulillah keputusan itu tetap dikeluarkan oleh pemerintah waktu itu. Tetapi yang disayangkan nih Mas ya, saya mungkin masih ingat beberapa poin yang ada di dalam aturan itu. Yang dilarang sebagai pensiaran agama kepada orang yang sudah beragama itu contohnya apa kira-kira? Door to door, ya, door to door, dengan memberikan apa? Brosur, pamflet, buku, barang cetakan yang tujuan akhirnya mengajak mereka masuk agama tertentu. Memberikan bantuan misalnya dalam bencana alam, ya, tetapi ujung-ujungnya mengajak mereka untuk melakukan ibadah mereka di tempat bencana itu sendiri malah, ya kan? Macam-macam. Itu yang paling saya ingat begitu. Tapi sayangnya keputusan bersama itu sanksinya kurang tegas Mas. Sanksinya kurang tegas. Sanksinya apa kalau yang melanggar? Hanya akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlakunya ini cari ke hukum yang lain, ke peraturan yang lain gitu masalahnya. Ini ada aturan untuk melarang pensiaran agama kepada orang yang sudah beragama, tapi sanksinya ngambil dari hukum yang lain. Mungkin maksudnya dari KUHP gitu maksudnya. Saya juga nggak tahu di KUHP ada nggak tuh ngatur begitu. Masalahnya di situ Mas. Tidak ada misalnya yang melanggar hukuman penjara 3 bulan atau denda sekian ratus juta misalnya. Itu nggak tertulis masalahnya. Nah, jadi itu yang masih sering dimanfaatkan oleh misionaris-misionaris. Satu yang tadi Mas tanya, model baru ya. Saya baru dapat kabar di NTB, Lombok. Daerah Islam itu Pak, ya kan? Caranya gimana Pak? Pakai turis. Turis Pak, banyak datang ke sono. Akhirnya apa? Turis-turis itu memurtadkan orang-orang lokal. Baptis. Baru saya dengar kabar itu, belum lama itu. Saya udah laporkan ke MUI pusat supaya dicek oleh MUI yang di sana gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, mungkin mungkin siapa tahu kita bisa mendesak pemerintah untuk memperbaharui keputusan bersama nomor 1 tahun 79 itu dengan sanksi yang lebih tegas gitu. Karena kalau sekarang kita di kampung misalnya Pak ya, di sebuah RT atau RW, ada misionaris ketok-ketok pintu. Terus giliran ketangkep, mau diapain? Paling-paling cuma di videoin terus lepas. Udah selesai. Mau dibawa ke polsek, mau diapain prosesnya? Ancamannya nggak jelas begitu. Jadi ya itu. Jadi buat kami ya selain kita mensosialisasikan bahwa ada aturan tersebut yang sering dilanggar, kami juga menggunakan dakwah kristologi dengan seperti ini ya lewat medsos. Jadi kalau misalnya kalau Mas ketemu misionaris, Mas bisa dipengaruhin kalau Mas nggak tahu akidahnya mereka, terus ada masalah apa di kitab mereka. Tapi kalau saya yang tahu kitab masalah mereka, saya tungguin malah misionarisnya. Saya malah sekarang sedang mengincar seorang misionaris bule Mas, ya di dekat Jakarta sana, yang mana dia itu saking rajinnya pedagang-pedagang kecil di pinggir jalannya dideketin Mas satu-satu, dikasih brosur, kasih pamflet, diajak masuk agama dia.
Sampai walaupun akhirnya pemuka agama setempat sudah mengetahui dan sudah mereka bikin semacam kayak keputusan bersama ulama di situ bahwa di situ tidak boleh ada kristenisasi, tapi orang ini pinter, tetap aja dia cari cara gitulah. Orang-orang yang sudah pernah dihubungin, yang sudah dicatat handphonenya, diundang ke rumahnya, makan-makan, dikasih makan Pak, siapa yang nggak mau coba? Ya, pedagang-pedagang kecil dikasih makan, ya seneng lah. Tapi setelah itu ya itu. Nah, ada salah seorang murid saya, murid ini dalam arti yang dari STID itu ya, itu ternyata ikut dengan orang itu. Ya sudah, saya bilang temukan kita bikin janji nanti awal tahun kita datengin lah. Ya, yang seperti itu yang kita kerjakan, yang kita cari. Jadi kita di dalam perjuangan dakwah kita tuh, apalagi mu'alaf ya Mas ya, selain dari ada yang mengurusi mu'alaf, ada juga yang menghadapi orang-orang seperti misionaris, ada juga yang contoh aja, tadi ketika bapak-bapak sholat isya, karena saya sudah sholat jamaah qashar kan saya tadi di depan, salah seorang teman saya di Kediri telepon saya, Mas, kok ini ada orang mu'alaf, sudah naik haji, tapi mau meninggal orangnya, tapi mau dikebumikan secara Kristen oleh keluarganya. Gimana? Orang-orang yang tahu kalau dia Islam, kalau dia tidak mengusahakan supaya saudaranya muslim ini dikebumikan secara Islam, kan dosa jadinya istilahnya. Yang tahu ya. Nah, jadi tadi saya kasih saran, kamu kesini, kamu cari. Nah, udah. Jadi itu yang kita perjuangkan. Saya juga beberapa kali rebutan jenazah. Rebutan jenazah. Bener Pak. Jadi orang sudah masuk Islam, tapi sayangnya dia bukan masuk Islam di yayasan kami ya, cuman kami dapat laporan gitu, sudah masuk Islam tapi nggak ada sertifikatnya dan KTP-nya belum diganti. Nah, meninggal masih muda padahal. Kita nego sama keluarganya, nggak bisa, tetap mereka akan kuburkan secara Kristen. Ketika kita hadang Pak di TPU, kita hadang nih, orang Islamnya udah ada 40 orang waktu itu, kita hadang di situ. Ambulan datang, si mu'alaf udah di dalam peti mati. Ketika mau diturunkan dari ambulan kan kita nego lagi nih. Mereka keluarkan KTP Pak, KTP-nya masih Kristen. Gimana cara kita melawannya? Nggak bisa, karena KTP kan dokumen negara paling tinggi gitu. Ketika di KTP masih Kristen, yang berhak ya keluarganya gitu. Tapi kalau ada sertifikat, ada video, ada syahadat, ada apalagi sampai di YouTube, kalau sampai kenapa-napa nih mu'alaf nih, nggak ada cerita. Sampai mati pun kita usahakan supaya kita ambil gitu jenazahnya. Udah beberapa kali itu Mas terjadi begitu di beberapa kota gitu ya. Saya pernah juga pengurus yayasan kita sendiri, malah pembina saya malah rumahnya didatengin sama misionaris. 2 orang ketika didatangi ya malah diterima, nggak diusir, diterima sama pembina. Pembinanya juga tahu kan kita memang memerangi begitu kan. Habis misionarisnya datang, disediain kopi atau teh, ngobrol sebentar, pembinanya telepon saya gitu. Ya, saya ngobrol sama misionarisnya. Oh iya, dari mana ini, ngobrol ya, basa-basi. Habis itu tujuannya apa, gini-gini. Saya tanya, Pak boleh nggak Pak, saya pengen belajar gitu. Oh boleh sekali gitu. Pak tolong Pak buka Bible-nya Pak. Dia kan bawa Bible kemana-mana kan. Pak tolong Pak baca Pak ayat ini Pak gitu. Ini di sini Ahazia umur berapa Pak? Umur 42 tahun gitu. Coba Pak buka Pak di Tawarik Pak. Berapa Pak? Umur 22 tahun gitu. Loh kok saya nggak tahu ya, kata dia gitu. Coba Pak, itu kenapa kok bisa beda begitu? Oh ya nanti coba saya cek di rumah gitu. Mau nggak Pak satu lagi Pak? Saya bilang masih ada 100 nih Pak, saya bilang gitu. Buru-buru pamit pulang. Nah kalau kita tahu ilmunya, yang kita bisa membeberkan kelemahan kitab mereka, gimana Pak? Kan mereka sendiri malah yang syukur-syukur kalau dia malah sadar gitu ya, malah dia masuk Islam, alhamdulillah gitu. Ya gitu Pak ya. Silakan yang lain. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Pak Dondi. Pertanyaan saya satu saja, apa nasihat Koh Dondi untuk orang yang mengucapkan, untuk orang Islam tentunya, yang mengucapkan selamat Natal atas nama toleransi? Terima kasih. Baik. Yang saya baca dan saya pelajari, kalau di sebuah negara Pak, di sebuah negara yang Islamnya minoritas Pak, ya,
ulama-ulama negara itu biasanya mengeluarkan fatwa boleh mengucapkan Selamat Natal, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu Pak. Ya, syarat dan ketentuan berlaku itu artinya dalam hati mereka itu juga harus dijaga penuh bahwa mereka tidak meyakini apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Jadi hanya sebatas menjaga hubungan baik. Itu untuk negara-negara yang Islamnya minoritas. Tapi kalau yang negara seperti Indonesia yang Islamnya mayoritas, rata-rata ulama kita melarang mengucapkan Selamat Natal Pak. Itu yang saya tahu Pak ya. Wallahualam.